Pemirsa, belasan motor mendadak mogok usai mengisi BBM di SPBU Cikabon, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan diduga ada kebocoran pada tangki tanam BBM sehingga layanan SPBU ditutup sementara. Belasan pemotor mendorong kendaraannya ke sebuah SPBU di kawasan Cikabon, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Para pemotor mengeluh dan mengaku mengalami mogok massal usai membeli BBM di SPBU ini. Bahkan, mereka terkejut saat melihat ke dalam tangki justru berisi air hingga menyebabkan kerusakan mesin motor. Usai video viral, polisi datang ke lokasi dan menutup layanan SPBU sambil memeriksa penyebab air masuk dan tercampur dengan BBM pada bagian tangki tanam. Mencegah hal berulang, dari pihak SPBU kami apresiasi menghentikan pendistribusian bensin jenis Pertalite tersebut sampai dengan menunggu teknisi dari pihak atas untuk menguras dan lain sebagainya, dipastikan aman. Hasilnya, diduga salah satu tangki tanam mengalami kebocoran lantaran isi BBM-nya terkontaminasi air setinggi 10 cm. Saat ini petugas segera berkoordinasi dan menunggu penanganan dari Pertamina terkait kebocoran tangki. Sementara itu, pihak SPBU juga memberikan ganti rugi kepada warga akibat kejadian ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sadis seorang balita kembali menjadi korban kekerasan orang dewasa. Anak berusia 2,5 tahun dianiaya kekasih ibunya dengan cara lidah dan matanya dijepit tang hingga luka parah dan tak sadarkan diri di Karawang, Jawa Barat. Korban pun trauma dan harus dirawat di rumah sakit. Balita berusia 2,5 tahun ini harus dirawat di ruang anak akibat terluka dan trauma di RSUD Karawang, Jawa Barat. Bahkan korban nampak ketakutan saat ada pria dewasa tidak dikenalnya mendekat. Kondisinya dalam pemulihan karena luka di mata dan lidah serta bagian tubuh lainnya. Penganiayaan terjadi saat ibu kandung keluar untuk membeli makanan di luar hotel. Namun, setelah kembali ia menemukan korban lemas dengan luka di tubuhnya. Korban segera dilarikan ke rumah sakit hingga polisi datang melakukan pemeriksaan. Dari keterangan saksi dan olah TKP, korban dianiaya IP, 30 tahun yang tak lain kekasih sang ibu. Pas nengok ke sini, dia lagi ngelapin darah anak aku sambil diperet gitu. Saya sekarang lihat mata anak aku tuh udah putih semua, lidahnya udah ke muka. Sambil ngomong, anak aku nggak nangis sama sekali, langsung kaku gitu, kayak trauma banget. Aku langsung gendong, lihat muka anak aku langsung kayak gitu. Pelaku sudah diamankan dan dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Sepeda motor seorang pedagang di Lebak, Banten hilang diambil pencuri. Motor baru 3 minggu dibeli korban. Dua pelaku pencurian datang berboncengan menggunakan sepeda motor mendatangi pertokoan Cempaka, Warung Gunung, Lebak. Salah satu pelaku mengenakan jaket hitam, sementara temannya menunggu sambil memantau situasi sekitar. Hanya dalam hitungan detik, sepeda motor yang belum terpasang plat nomor berhasil dibawa kabur. Korban membawa motor dengan surat jalan karena belum keluar plat nomor. Baru 3 minggu, masih surat jalan, belum ada STNK. Polisi berkoordinasi dengan Satuan Resmob dan Jatan Ras Polres Lebak untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, mabuk minuman keras, seorang WNA menabrak sepeda motor dan 2 gerobak PKL di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Informasi ini kami rangkum dalam Seputar Kriminal. Olah TKP dilakukan polisi usai mobil sedan yang dikendarai seorang WNA menabrak 2 gerobak PKL dan sepeda motor di Jalan Outer Ring Road, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Gerobak hancur dan motor ringsek akibat kejadian. Diduga pengemudi mabuk minuman keras hingga kecelakaan terjadi. Usai kejadian, WNA ditahan dan dilakukan pemeriksaan.
Asik menikmati Festival Imlek 2026, seorang WNA asal Thailand jadi korban pencopetan di Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku yang merupakan lansia diamankan Satpol PP ke Pospol untuk dilakukan pemeriksaan. Usai pelaku diamankan, sejumlah pengunjung segera mendatangi Pospol Tamrin setelah menyadari ponsel mereka telah raib. Diduga, aksi pencopetan ini dilakukan dalam kelompok yang besar sehingga banyak orang yang menjadi korban. Guna dimintai keterangan, para korban dan pelaku dibawa ke Polsek Menteng. Warga geger saat menemukan jasad bayi perempuan terbungkus plastik terlilit lakban di aliran saluran irigasi Kampung Kendal, Lalamping, Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Bayi yang diperkirakan berusia 1 minggu ini pertama kali ditemukan 2 warga yang akan memancing. Curiga adanya bungkusan plastik, warga memberanikan diri untuk mengangkat dan membukanya, yang ternyata berisi jasad bayi. Jasad lalu dibawa ke RSUD Balaraja untuk diotopsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus seorang ayah yang menjadi tersangka setelah membunuh pemerkosa anaknya di Pariaman, Sumatera Barat disorot Komisi 3 DPR RI. Istri tersangka berharap suaminya tidak dihukum mati atau seumur hidup. Kasus pembunuhan yang dilakukan tersangka terhadap korban yang merupakan pelaku asusila terhadap anaknya disorot oleh Komisi 3 DPR RI. Meskipun melakukan pembunuhan, aparat penegak hukum perlu mendalami situasi psikologis tersangka yang melatar belakangi peristiwa ini. Istri tersangka menghidupi 4 anaknya, berharap suami tidak dihukum mati atau seumur hidup. Tindakan yang dilakukan suami semata membela anak kandungnya. Polisi masih menggunakan KUHP lama karena kejadian 24 September 2025. Saat ini proses kasus pembunuhan ini sudah sampai P19 atau perbaikan berkas. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Ramadan berbagai harga kebutuhan selalu mahal. Di Cimahi, Jawa Barat, kenaikan harga bahan makanan naik. Sementara di Kota Medan, harga daging sapi mencapai Rp180.000. Pasar sembako di Cimahi menjadi salah satu tujuan warga berbelanja. Namun menjelang Ramadan, berbagai harga sembako naik. Daging ayam dari Rp38.000 kini menjadi Rp45.000 per kilogram. Sementara itu, cabai rawit merah dari harga normal Rp50.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Bagi pedagang, kenaikan akibat permintaan yang tinggi. Ayam pemakaiannya banyak, kayak MBG gitu sama-sama pakai, biasanya terus melejit. Nah, anehnya waktu kemarin tahun baru nih, yang lucunya, waktu anak sekolah masih pakai MBG, harganya terus melambung. Di Pasar Panyabungan, Mandailing, Natal, harga daging sapi naik hingga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu mahalnya ongkos angkut dari luar daerah. Hari ini naiknya tuh gimana? Ya, mulai 1 minggu ini, Bang. Sementara cabai, bawang, serta sayuran juga naik. Sudah seharusnya pemerintah segera melakukan upaya untuk menstabilkan harga menyambut Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan.